Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di mata kuliah SKB atau Studi Kelayakan Bisnis dengan tema atau bab hari ini aspek pemasaran. Kemarin kita udah bahas tentang segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar itu? Berarti kita tuh lagi melakukan observasi ya, kita melakukan observasi, pengelompokan data dan lain-lain. Kita coba untuk mengelompokkan pasar itu maunya apa, pasar A kebutuhannya apa, pasar B dia itu tipenya yang seperti apa. Nah, kita kelompokkan sesuai tipe. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita untuk berdistribusikan barang, memudahkan kita untuk bisa mengirim barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga bisa membantu produsen kira-kira barang apa sih yang bisa kita penuhin untuk kelompok-kelompok tertentu itu. Nah, setelah kita melakukan pengelompokan, sekarang kita akan belajar tentang pemasarannya seperti apa. Nah, pemasaran ini bukan berarti tentang mata kuliah manajemen aja ya, atau anak manajemen aja ya. Siapapun kita harus pandai memasarkan bisnis kita, baik backgroundnya akuntansi, baik backgroundnya non-ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya bisnis, tentunya kita akan berusaha untuk bisa laku barang kita. Nah, berarti secara tidak langsung kita tuh sedang menerapkan konsep atau aspek pemasaran itu. Nah, di sini apa sih secara umum tujuan dari pemasaran itu? Yang pertama, untuk memaksimalkan konsumsi sekaligus merangsang konsumen. Nah, konsumen yang awalnya nggak butuh itu ternyata bisa butuh. Contoh, anak usia 10 tahun, 12 tahun kayak gitu, 12 tahun dulu nggak perlu skincare, cuman pakai apalah kayak gitu ya. Tapi karena sekarang itu mungkin udaranya sudah panas, terus anak-anak sekarang kulitnya sudah beda dengan yang dulu, jadi dia udah mulai butuh nih skincare, terus pasang iklan kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya menarik konsumen. Nah, itu bagian dari pemasaran. Yang kedua, untuk bisa memaksimalkan kepuasan dari konsumen. Misal di daerah utara itu produsen sayuran, terus selatan, barat, timur semuanya konsumen dari sayuran. Nah, di daerah utara punya banyak jenis sayuran yang bisa dibutuhkan dari berbagai arah kayak gitu. Nah, tapi dari lingkup selatan, barat, timur itu punya jenis sayuran yang berbeda. Mereka punya hobi atau kesukaan sayuran yang berbeda. Sekaligus di lingkungan itu pun dia punya kebiasaan yang berbeda. Contoh, konsumen yang dia itu di daerah barat misalnya, dia konsumen sukanya wortel. Tapi di sana juga ada kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan yang pertama, ada satu kelompok yang dia tuh suka sekali belanja untuk satu kali masak. Tapi ada juga yang kelompok yang satu kali belanja itu untuk 1 minggu masak atau beberapa kali masak. Jadi dia rapelan kayak gitu untuk belanjanya. Nah, yang seperti itu si produsen kalau mau melengkapi atau memenuhi kepuasan dari kedua konsumen, maka harus memenuhi juga kebutuhan mereka, yaitu sayuran yang tahan lama. Misalnya kalau untuk konsumen yang dia tuh belanjanya sekali dalam 1 minggu atau sekali untuk beberapa kali masak kayak gitu. Terus yang ketiga, memaksimumkan pilihan. Jadi memberikan pilihan ke pasar. Oh iya, saya yang awalnya belanja sekali untuk 1 kali masak, ternyata ada loh sayuran yang awet juga. Nah, misalnya pakai plastik vakum kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti dia sayurannya awet, misalnya awet dengan disimpan di kulkas selama 3 hari misalnya kayak gitu. Untuk wortel bisa tahan 3 hari, untuk sayuran A 4 hari misalnya gitu. Oke, supaya saya juga nggak ribet tiap pagi, ya udahlah saya juga ikut belanja yang sekiranya bisa awet, nggak cuma sekali masak kayak gitu. Nah, berarti kan di situ juga menarik konsumen, memuaskan konsumen, sekaligus bisa memberikan pilihan kepada konsumen. Sama kalau misalnya teman-teman buat bisnis. Kemarin kan kita udah belajar ya untuk membuat proposal bisnis. Nah, harapannya bisnis itu pun bisa diterapkan gitu, bisa diterapkan oleh teman-teman. Nah, bisnis ini misalnya buat kue kering. Oke, satu adonan kue kering bisa memenuhi beberapa jenis kue kering. Contoh, saya pernah lihat di YouTube ya, entah saya belum pernah praktek di sini juga. Dia tuh
sebenarnya adonannya tuh sama untuk 6 jenis. Misalnya kastengel, nastar, sama putri salju, sama apa gitu. Nah, adonan tepungnya tuh sama kayak gitu. Cuman mungkin bumbu topping-toppingnya itu yang berbeda. Nah, satu bumbu bisa dibuat 6 jenis, memenuhi beberapa kelompok yang sukanya nastar, terus kastengel, terus ada putri salju kayak gitu kan. Mungkin satu kelompok dia sukanya kastengel doang. Terus satu kelompok lagi sukanya nastar doang. Nah, berarti kan kalau kita mau masak kue kering, terus dengan satu adonan kita bisa membuat 6 jenis, terus kita pengen memenuhi 3 kelompok yang suka kastengel, kue salju sama nastar tadi, ya udah kita bisa kasih topping atau kita bisa tambah sesuatu yang bisa menarik kayak gitu, ya kan? Nah, berarti memberikan pilihan kepada mereka. Nah, terus konsep dari pemasaran itu sendiri. Nah, kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari kemampuan perusahaan menentukan kebutuhan dan keinginan pasar. Nah, kita kalau berbisnis, kemarin ada yang nanya ya, Bu, kalau misalnya kita berbisnis, lebih baik udah ada pasar dulu atau belum ada pasar? Kayak gitu. Udah ada pasar dulu atau belum ada pasar? Nah, kalau udah ada pasar, mungkin effort kita untuk memasarkan itu nggak sekuat kalau belum ada pasarnya. Contoh tadi, kalau skincare untuk anak usia 12 tahun sebelumnya belum pernah ada dan mereka nggak merasa butuh kayak gitu, nggak merasa butuh karena sebelumnya ya udah nggak, orang tuanya pun juga nggak aware, wong saya dulu juga 12 tahun belum pakai skincare kayak gitu. Jadi ya udah anak 12 tahun nggak dikasih skincare, cuman pakai bedak apa ya udah sewajarnya anak usia 12 tahun di masa ibunya kayak gitu. Nah, karena kita pasang iklan, mungkin sekali nggak bisa tembus, 2 kali nggak bisa tembus, tapi kita coba terus dari TV, radio, pasang brosur, pamflet dan lain-lain kayak gitu. Terus kita juga door to door untuk menyampaikan produk kita gitu. Mungkin akan menarik konsumen. Terus apalagi sudah ada tester sebelumnya, sudah ada konsumen yang memberikan testimoninya seperti apa gitu. Nah, itu akan menarik konsumen. Nah, di sini kalau si perusahaan atau si produsen dia tuh sudah bisa menangkap kebutuhan pasar apa, keinginan pasar itu apa, akan jauh lebih mudah dia untuk bisa terjun ke pasar, terjun ke lapangan untuk ke dunia bisnis. Namun diingat lagi, setelah kita tahu pastikan ada pesaing. Nah, pastikan ada pesaing. Nah, gimana caranya kita maintenance pesaing itu nggak selamanya akan menjadi pesaing, tapi bisa menjadi tolak ukur kita. Contoh, kita tuh mau jual nastar karena pasarnya cukup banyak. Nah, contohlah market space yang pernah kita bahas sebelumnya, market space tentang oli ya, oli yang dibutuhkan oleh masyarakat Solo atau di kota Solo kayak gitu, itu masih ada market space sebanyak 500.000 liter. Nah, kita mau terjun, mau menggunakan atau memanfaatkan market share tadi, gitu. Kita mau memanfaatkan itu. Nah, tapi di sana sudah ada pesaing loh. Pesaing ini tinggal aja, kalau dia udah tahu ada space sebanyak 500, dia tinggal nambah produksi aja gitu. Sedangkan kalau kita perlu memasarkan produk baru kita perlu terjun di sana, kita harus lihat di mana ya yang paling butuh saya, di mana ya masih meraba-raba karena kita orang baru. Nah, pesaing itu bisa jadi tolak ukur kita. Oh iya, di daerah A, si produk oli A itu dia laris banget sampai dia luber-luber. Gimana ya kalau saya terjun di sana dengan kualitas yang mungkin berbeda? Nah, kualitas lebih baik dengan harga tinggi atau kualitas yang agak lebih rendah tapi saya bisa survive di sana. Nah, waktu itu contohnya ada merek semen Gresik itu kan sudah terkenal banget. Muncul semen baru. Semen yang saya kenal itu semen 3 roda terus sama semen Gresik, 2 semen itu. Nah, itu udah boom banget. Terus ada muncul produk baru semen apa kayak gitu ya, saya lupa juga. Nah, dia berani terjun ke lapangan dengan memenuhi kebutuhan pasar, harganya lebih rendah gitu. Nah, entah kualitasnya saya kurang tahu. Dia harganya lebih rendah gitu. Nah,
di situ berarti dia berani terjun ke lapangan, terjun ke lapangan di sini untuk memenuhi kebutuhan pasar ya, memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang lebih rendah. Dia coba manfaatkan itu. Terus yang selanjutnya tentang pengertian pasar itu sendiri apa. Nah, kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan. Pasar di sini bukan berarti kayak pasar tradisional yang tradisional atau pasar modern yang bentuknya barangnya banyak kayak gitu, bukan. Tapi pasar di sini jauh lebih luas dari itu. Pasar tradisional adalah salah satu contohnya. Terus pasar modern adalah salah satu contohnya. Tapi ada yang bilang, anak manajemen, teman saya dulu, dia tuh bilang 1 meter jarak dari saya itu adalah pasar saya. Walaupun sekarang belum menjadi pasar saya, itu akan jadi pasar saya. Nah, terbukti waktu itu dia itu marketing salah satu buku gitu ketika saya kuliah. Nah, marketing salah satu buku. Waktu itu saya belum butuh buku, ya udahlah, belum terlalu butuh buku kayak gini. Ternyata ada salah satu mata kuliah yang mewajibkan harus punya buku itu karena latihan soalnya ada di sana. Kalau misalnya nggak punya, akan susah karena waktunya cukup singkat waktunya. Jadi akan susah untuk bisa mengikuti. Nah, jadi mau nggak mau saya harus beli. Wah, daripada saya harus pergi ke toko buku ini, ya udah saya nitip si A aja. Wong si A ini juga melayani teman-teman saya yang lain. Nah, dia tuh kalau udah jual marketing tuh 1 meter di bawah dari saya itu adalah pasar saya, walaupun sekarang itu belum jadi pasar saya gitu. Mungkin suatu saat akan menjadi pasar saya. Nah, jadi pasar di sini bukan berarti pasar yang seperti kita tahu secara kasat mata, tapi pasar di sini jauh lebih luas dari itu gitu. Nah, fungsi dari pemasaran yang pertama sebagai fungsi pertukaran, yang kedua distribusi fisik, yang ketiga adalah fungsi perantara, pertukaran, menukarkan uang dengan produk kayak gitu. Terus fungsi distribusi fisik di sini menyimpankan penyimpanan produk, mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. Jadi memastikan bahwa persediaan itu selalu ada sehingga ketika pasar butuh itu udah siap. Jadi nggak akan ada keterlambatan stok kayak gitu. Terus yang ketiga fungsi dari perantara yaitu adanya pertukaran sekaligus distribusi fisik. Di sini ketika ada orang yang mau beli, yang mau menukarkan uangnya dengan barang, langsung disediakan. Nah, inilah pasar yang sesungguhnya. Yang ketiga itu yang sering yang sering kita lihat atau kita rasakan. Kita mau butuh apa tinggal ngambil, beli dan tersedia gitu. Nah, walaupun ada barang tertentu ya yang sekiranya masih ada, kalau kita butuh tuh harus nunggu dulu, atau ketika kita butuh itu harus PO dulu kayak gitu. Nah, produk apa sih produk itu? Produk itu adalah sesuatu yang bisa dijual. Nah, produk itu adalah sesuatu yang dijual oleh produsen. Jadi yang dijual oleh penjual. Nah, contohnya produk itu bisa berbentuk jasa maupun berbentuk barang. Nah, kalau barang itu kan udah kelihatan ya, ini produk. Aku jualan mouse misalnya, mouse kayak gini. Terus ya udah, ini adalah produkku. Tapi kalau jasa berbeda, dia nggak kelihatan fisiknya kayak gini, tapi bisa dirasakan gitu. Apa itu? Misalnya bau makanan kayak gitu ya contohnya. Bukan. Kalau jasa misalnya kayak kita jasa konsultan laporan keuangan atau jasa konsultan perpajakan. Nah, di sini teman-teman kalau yang sempat kepikiran untuk buat bisnis sebagai konsultan pembukuan, terutama sekarang tuh UMKM ya teman-teman, banyak loh UMKM itu yang masih belum menerapkan laporan keuangan secara benar. Nah, dia bahkan yang tidak buat pun juga ada. Ketika dia butuh, sekarang kan kalau mau pinjam uang di perbankan, itu kan salah satu syaratnya UMKM itu membuat laporan walaupun itu sederhana sesuai dengan pedoman laporan keuangan UMKM. Dia tuh harus ada yang dilaporkan gitu. Nah, ketika dia butuh, dia baru buat. Nah, kayak gitu kan belum tentu dia bisa membuat sesuai dengan kebutuhan untuk diajukan di perbankan. Nah, buka jasa konsultan keuangan misalnya, seperti itulah produknya bagi pengusaha konsultan tadi. Harga di sini berarti sejumlah
penentu apa ya, sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Jadi harga, ada kesepakatan harga kayak gitu. Jadi kalau kita biasanya di pasar tradisional itu kan bisa nego kayak gitu. Terus ada juga di pasar modern, kita tuh udah tag label di situ, tag harga di situ, tag price-nya di situ, udah kelihatan harganya mau berapa. Terus sekarang juga ada penjualan secara online. Online kalau zaman dulu kan ya udah beli satu misalnya harganya 2.000, kalau beli dua 1.500 misalnya kayak gitu. Tapi ada juga sekarang yang secara live, dijual secara live, ada di Shopee Live gitu ya. Nama nyebutin merek enggak apa-apa ya. Shopee Live kayak gitu. Itu kan jualnya juga nggak sekedar dia pasang harga di beranda itu namanya etalase, tidak sekedar pasang harga di etalase, beli 1.000 2.000, beli 2 1.500, dia juga pasang harganya secara online atau live. Kalau misalnya ada loh di Shopee Live itu yang negosiasi harga juga Mas Yan. Nah itu kan berarti ada sejumlah uang yang akan diserahkan untuk memperoleh barang yang dia inginkan atau barang yang dijual oleh si produsen tadi. Distribusi berarti ada pengiriman barang atau jasa kepada konsumen. Promotion atau promosi. Nah, di sini merupakan kegiatan perusahaan untuk mempromosikan atau memasarkan seluruh produk atau jasa yang dimiliki oleh si produsen tadi, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berarti kita face to face, kalau tidak langsung berarti kita pasang secara online, misalnya kayak gitu, atau pasang brosur, atau kita tuh jual door to door tapi nggak bawa barangnya, tapi langsung kita pasang kasih brosur atau pamflet dari produk kita. Nah, faktor adanya persaingan perusahaan. Yang pertama, faktor yang perlu dipelajari dan diperhitungkan adalah bagaimana kapasitas produksi. Nah, bagaimana kapasitas produksi perusahaan pesaing? Seperti market share kemarin ya. Apakah pesaing tersebut merencanakan untuk mengisi peluang yang masih ada, atau yang sudah diabaikan gitu aja, jadi kita bisa manfaatkan. Kalau dia mau memanfaatkan, otomatis kita akan bersaing sama perusahaan yang sebelumnya udah ada dan mau memanfaatkan. Tapi bagi perusahaan yang perusahaan awal yang tidak mau memanfaatkan, berarti itu bukan pesaing kita sebenarnya untuk memanfaatkan market share ya, memanfaatkan market share. Terus keunggulan dari bersaing itu apa sih? Nah, menurut Craven di sini, harga yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing untuk manfaat yang sama. Yang kedua, keunikan manfaat yang dapat menutupi harga tinggi. Jadi kita tuh mau menjual harga tinggi atau harga rendah, biasanya dilihat yang pertama dari pesaing, yang kedua dari kualitas. Nah, sebenarnya kalau kita mau jual harga yang jual barang dengan harga tertentu, kita tuh lihat biaya kita berapa, terus kualitas kita berapa, kualitas kita kayak apa. Ada loh di daerah saya itu misalnya penjahit, dia tuh menentukan harga ya udah sesuai pasar aja. Kalau pasarnya mau harga berapa, pasarnya mau biasanya rata-rata berapa, misalnya satu baju 70.000 kayak gitu ya, 70.000. Nah di sini saya sebagai penjahit baru ya udah pasang harga 70.000, padahal saya itu kualitasnya lebih bagus loh. Saya jahitannya 2 kali misalnya, terus habis saya jahit saya bordir 2 kali, habis itu saya kasih apa lagi. Nah seperti itu, jadi otomatis hal itu akan menjaga kualitas saya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Sedangkan saya pasang harga 70.000, otomatis hal itu akan mengurangi akan berbeda. Seharusnya harganya lebih tinggi karena effort saya lebih tinggi, harusnya seperti itu gitu. Nah sekian untuk materi kita di pertemuan ketiga ini. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat, 5, 6, 7 gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.